Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Para salikin, ibu dan bapak sekalian, mari kita bersyukur pada Allah atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita. Biqauli alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Amin. Ibu dan bapak sekalian, para salikin, mari kita lanjutkan. Wa qala al muallif fi hadzal kitab wa nalabihima bi ulumi fitorin. Amin ya rabbal alamin. Wa qad aktsaran nasil qalu qaula dza. Ibu tolong di mute ya. Oke. Saya ulang, Bapak Ibu sekalian, waqad aktsaran nasul qawla fi dzalika faminhu qawlu ba'dihim taraktu dunya liqallihi ghanaiha wa kasrati anaiha wa sur'atin fanaiha wa hissatin syurakaiha. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, waqad aktsaran nas, dan sungguh banyak manusia telah berpendapat. Para kiai-kiai itu kalau banyak juga yang merumuskan terhadap apa itu zuhud. Mengenai masalah itu, ya, di antara pendapat sebagian dari mereka adalah, ya, taraktu dunya likillati anaiha, saya meninggalkan dunia itu karena sedikit bisa mencukupinya. Jadi dunia itu nggak cukup. Pengertiannya dua, Bapak Ibu sekalian. Bergantung dunia tidak cukup untuk urusan hidupnya. Menggantungkan dunia juga nggak merasa puas dengan apa yang dia peroleh terhadap dunia itu. Itu pengertian pertama. Ghanaiha wa kasrati ghanaiha, tetapi banyak kesulitannya. Coba Bapak Ibu sekalian, punya dunia itu lebih bahagia nggak? Enggak. Sehari-hari dipikir oleh urusan dunia kok. Apalagi kita main di saham, berapa menit, 1 detik berubah, itu bisa nggak tidur. Jadi nggak nikmat. Urusan dunia itu nggak nikmat. Pokoknya apa yang Allah berikan terima saja. Rarakan kita ya. Nah, ini kunci yang kedua. Yang kedua, wa sur'ati fanaiha, dan fananya itu cepat. Yang tidak fana, yang tidak rusak, ya, dan punahnya, yang tidak punah itu adalah akhirat. Ya, dan yang ketiga adalah wa hissanatin syurakiha, dan hina para sekutu-sekutu urusan dunia itu. Ini ya. Ini ke para kiai menyimpulkan seperti ini. Untuk namanya zuhud adalah karena urusan dunia tidak bisa mencukupi hidupnya, banyak kesulitannya, cepat punahnya, dan hina para pencinta dunia itu. Nah, contohnya apa? Gini Bapak Ibu sekalian. Orang kalau dikatakan, oh bapak itu dasar, maaf ya ini agak tulungagungan ya, dasar kamu donyanen. Ini bahasa tulungagung ngalek kan gitu ya.
dasar kami donyanen. Bahasa lainnya dasar kamu itu adalah hubud dunia. Lah orang seperti itu kira-kira seneng nggak? Hina kan? Padahal dirinya itu ya hubud dunia, tapi nggak mau dikatakan hubud dunia. Jadi ciri orang yang tidak zuhud itu situ. Apa yang dia lakukan tidak disukai, tapi hasilnya dinikmati. Nah, ini ya. Ini ciri dari orang zuhud, bukan. Ciri orang yang hubud dunia itu di situ, menurut beberapa ulama. Jadi Bapak Ibu sekalian, substansi filsafat seperti ini yang harus kita pegang. Yang kita cari adalah yang abadi akhirat. Dunia itu adalah rusak. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Ya. Rusak. Sebentar juga habis dunia. Oke. Yang kedua, para pecintanya itu juga tidak disukai. Berbeda dengan akhirat. Kalau akhirat itu belum tentu menjalankan akhirat, tapi kalau orang dikatakan, oh Bapak Ibu sekalian, ahli akhirat, alim, padahal tidak ngamalkan, seneng. Berbeda dengan kalau urusan dunia. Ini kita ukur aja, kita ukur diri kita. Seneng nggak kalau dikatakan orang itu ahli surga? Seneng. Ya. Tapi belum tentu mau menjalankan menuju surga. Tapi kalau dikatakan, oh dasar kami donyanen itu dikit-dikit uang, dikit-dikit harta, tersinggung kan? Walaupun kenyataannya iya. Oke, jadi itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Imam Ghazali mengatakan rumusan gurunya Syekh Abu Bakar Al-Warraq, beliau mengatakan lakini yaji'u fi hadir ra'ihatir raghbatil fa'ihah li'anna man syaka firah akhadan akhabba wasilahu wa man taraka syai'an li makanil suraka'u fihi akhabba lawina faradabihi. Pengertiannya begini, akan tetapi dari sikap ini akan datang satu aroma cinta, aroma dunia yang menyebar, karena sesungguhnya siapa saja yang mengeluh pisah seseorang, maka ia menyukai untuk bersambung dengannya. Jadi orang mencintai dunia itu kalau tidak mendapatkan dunia ngeluh nggak? Coba Bapak Ibu sekalian, kita sehari-hari rezeki kita pas-pasan, pangkat tidak naik-naik, kan sering ngeluh. Berarti yang dikeluhkan itu adalah yang dicintai. Ini pengertiannya ini. Seperti kita lagi rindu dengan kekasih kita, dengan istri kita. 2 minggu, ini teman-teman Pelni itu bisa 2 bulan tidak ketemu ya. Kita kan ngeluh kan, ya aku ini belum ini, apalagi kalau pakai video kan. Itu artinya ngeluh terhadap seseorang, berarti seseorang itu yang dicintai. Jadi kalau Anda isinya ngeluh aja urusan dunia, berarti Anda mencintai dunia. Ini pengertian definisi filsafatnya dari Syekh Abu Bakar Al-Warraq, gurunya Imam Ghazali, seperti itu. Ya. Kemudian juga seperti itu. Li'anna man syaka firaka akhadat akhad wasilatan, karena orang yang disusahi berarti orang yang dicintai. Oke, ya. Wa man taraka syai'an limakani suraka fi akhabba lawin faradabihi. Dan siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena posisi para sekutunya itu jelek, artinya mencintai dunia, terlalu mencintai dunia itu kan jelek, ya kan? Maka menyukai itu dia dilakukan meskipun sendirian. Ya, ini tetap orang yang mencintai dunia. Ya, tidak mau terlalu banyak orang, tapi dirinya tetap mencintai, tapi tidak diumum-umumkan. Nah, maka demikian
fa'al qaulul balighu fihi ma qala syekhuna rahimahullah ta'ala. Ini kesimpulan dari gurunya Syekh Abu Bakar Al-Warraq, gurunya Imam Ghazali. Beliau mengatakan ma qalahu syekhuna, apa yang disampaikan guru saya rahimahullah ta'ala, innad dunya aduwun, innad dunya aduwun, innad dunya aduwun lillah azza wa jalla wa anta muhibbuh wa man akhaba ahadan abghadha aduwahu. Jadi beliau mengatakan dunia ini musuh Allah azza wa jalla, ya. Sementara engkau mencintai dunia. Lah, dunia yang dimusuhi oleh Allah, kamu kok mencintai? Berarti kamu memusuhi saya toh? Karena kata gurunya itu. Bahasa lain begini, kalau Anda pikirannya ya 18 jam sehari semalam itu adalah urusan dunia, berarti kita belum menempatkan Allah sebagai kehidupan kita. Sudah, ukurannya itu saja Bapak Ibu sekalian. Kita ukur sehari semalam yang urusan dunia berapa. Karena urusan dunia dalam pandangan Allah adalah musuh saya, kata Allah. Sedangkan anta muhibbun, Anda mencintai dunia, berarti Anda musuh saya, kata Allah. Coba kita hitung 24 jam yang urusan akhirat berapa? Ya, sholat katakan 5 menit 7 menit dengan zikirnya kali 5 hanya berapa? 35 menit plus zikir malam berapa? Mayoritas dunia. Berarti kita itu melawan Allah, berarti kita itu bertentangan dengan Allah dengan sengaja, ya gitu ya. Wa man ahabba ahadan, barang siapa yang mencintai seseorang, ya, abghadha aduwun, niscaya ia membenci musuhnya itu. Musuhnya yang dicintai adalah Allah. Maka kalau kita 18 jam itu urusan dunia, berarti kita meninggalkan Allah. Kita hitung dong, sehari berapa zikir, ya, Qurannya berapa juz sehari, ya, itu. Kalau mayoritas dalam hidup kita sehari semalam itu urusan dunia, urusan pekerjaan, berarti kita meninggalkan Allah. Berarti kita mencintai yang menjadi musuhnya. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, wa qala wa li annaha fi asliha wasihatun jifah ala taru'an akhiraha ilal qadari wal fasadi wat talafi wal ismih wal idmikhlali wan nafad. Kemudian guru kami masih berkata, artinya Syekh Abu Bakar Al-Warraq tadi, wali innaha fi asliha, dan karena dunia itu pada dasarnya adalah wasihatun, menjijikkan, wajifatun, dan itulah bangkai. Oke ya, keras loh ini. Jadi sehari-hari kita itu sedang mengejar seonggok bangkai karena melupakan Allah yang kita cari, bangkai yang menjijikkan tadi. Ala taro an akhiraha ilal qadari wal fasad. Ya, tidaklah kamu perhatikan bahwa akhir ke dunia itu menuju pada sesuatu yang menjijikkan, ya, watalafi walistai wan nafat, kepada sesuatu yang rusak dan senyap, lenyap dan musnah. Gitu dicari, gitu yang dikejar-kejar. Nah, mengapa orang mengejar dunia yang seperti
wasihatun jifatun itu lakin naha jifatun dzumihat bitayyibin wa tuyat bizinatin faktarro bidzohiriha. Karena dunia itu yang bangkai tadi, yang menjijikkan tadi, yang baunya begitu menyengat, oleh setan dilumuri oleh wewangian dan dihias. Maka orang itu menjadi zahirnya terlaibun walahun tadi kan, dunia menjadi sesuatu yang menarik. Yang menarik telah dilumuri. Oh, rumah bagus. Oh, jabatan indah. Oh, kekuasaan menggoda. Oh, itu. Dari situlah orang lupa. Oke, ada seperti ini ya. Mengapa orang masih tertarik itu? Karena dunianya itu dilumuri oleh wewangian. Maka orang tertipu urusan itu. Sedangkan ya bidzahriha al-ghafilun menjadi orang yang ghaflah, orang yang tertipu. Wazahida dan orang yang zuhud fiha terhadap lumuran tadi, yang tahu. Oh, ini lumuran kok, ini ditutup kok. Aslinya batang ini, aslinya bangkai ini. Gitu kan? Tahu. Maka dengan demikian orang yang berzuhud fiha akilun adalah orang yang berakal. Lewang batang kok dicari-cari. Kira-kira kan gitu. Nah, kira-kira gitu kan. Nah, sekarang jadi itulah bedanya orang yang berakal dan orang yang ghaflah. Kalau orang berakal itu tahu terhadap dunia itu tipu daya. Karena tahu telah dilumuri oleh wewangian. Tapi kalau orang yang tidak tahu, maka dia mencari dunia itu meskipun di dalamnya itu ada bau yang menjijikkan dan bangkai tadi. Ini bahasanya mirip dengan Tajul Arus ya. Bahasanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari juga membahas seperti ini. Saya lanjutkan, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab fa in qila fama hukmu zuhdi fid dunya ahwa fardun am naflun. Lalu apa hukum zuhud terhadap dunia? Apakah wajib atau sunnah? Fa'lam, ketahuilah anna zuhda yaqa'u indana fil halali wal harami fa huwa fil harami fardun wa fil halali naflun. Anna zuhud, maka sesungguhnya zuhud menurut kami terjadi dua perkara, bisa halal bisa haram menurut Imam Ghazali ya. Bisa halal fahuwa fil haram fardun. Zuhud dalam perkara haram adalah wajib. Jadi jelas urusan rezekinya itu subhat. Urusan cara memangkat, cara mendapatkan pekerjaan dengan menyogok itu adalah nyata. Sudah jelas mendapatkan jabatan itu dengan menginjak, menfitnah kawan. Kok dilakukan? Yang sudah jelas seperti itu, maka orang ini harus zuhud. Wajib hukumnya. Terhadap sesuatu yang haram, maka orang itu harus wajib berzuhud. Ya. Wa fil halali naflun. Tapi dalam hal yang halal, sunnah. Ya artinya ya Anda kerja. Kita cari rezeki. Jalanin ikhtiar. Nah, itu kita bukan berarti tidak zuhud mencari pekerjaan itu. Tetap itu adalah bagian dari tanggung jawab. Tsumma manzilatu hadzal haramil mustaqima ta'ati bi manzilatil maititi mustaqdarati layak dumu 'alaiha illa inda dzarurah wa bil miqdari taf'id darar. Kemudian kedudukan perkara haram
bagi orang yang selalu mendapatkan ketaatan dengan kedudukan bangkai itu sama. Yang halal pun dianggap sesuatu yang kita harus zuhud. Kalau orang itu sudah dalam posisi makomnya itu tajrid ya, makomnya itu tidak dalam posisi mencari. Dia udah lain lah dengan bukan manusia biasa. Maka seorang yang min aulia tidak boleh mencari urusan dunia. Ya. Kadang-kala orang itu berhenti di kiai saja biar masih bisa menerima bisaroh. Kalau sudah para aulia nggak boleh. Nah, sekarang itu orang masih mencari itu, gitu kadang-kala ya. Oke. Maka tidak boleh orang yang sudah tajrid itu mencari minta-minta, itu nggak boleh. Ia tidak akan mendatangi dunia kecuali hanya untuk makan. Cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amma zuhdu fil halal fa innama yakunu manzilatul abdal yakunu indahum halal bi manzilatil maitah. Begitu juga perkara zuhud terhadap yang halal sesungguhnya adanya itu di para wali abdal. Jadi wali abdal, wali kutub, wali abdal, macam-macam ya. Itu ada beberapa jenis wali itu. Dan dia adalah tidak mau juga mengambil posisi urusan dunia, hanya urusan makan ya. Mereka tidak mengambil darinya kecuali seukuran yang hanya boleh dipenuhinya, yaitu untuk hidup kita. Nah, dengan demikian wala tanawul minha illa qadrah la abudda minhu. Jadi cukupnya. Yang penting orang itu bisa untuk berdiri saja, beribadah, cukup. Untuk itulah namanya dunia. Wal haram indahum bimangzilatin nar. Perkara haram saja itu seperti api. Mereka sangat hati-hati urusan dunia. Wah, ini kalau saya begitu cinta dunia, ini saya pegang api, ini saya nggak mau, kata wali abdal. Ya. Kalau kita kan belum ya, kita masih zuhud dalam arti tidak menghalalkan segala cara, bagian dari ibadah. Kalau para wali sudah enggak. Kalau begitu ada terbesit urusan dunia, itu sama dengan api. Layuh toro bibalihim qasdu tanawulihal bihalin. Tidak terlintas di benak mereka bertujuan untuk mengambil sama sekali. Nah, kemudian disimpulkan oleh Imam Ghazali, wa hadza maknal burda. Inilah makna tawarnya seseorang dengan urusan dunia. Udah tawar, fana, apa ya? Ya tawar itu nggak ada rasa. Ya di dunia. Alal qalbi, di dalam hatinya, bi ayyak ta'am himmata anha. Maka dengan ia menghindari dan tidak menyukainya dengan apa? Dia bi anna yaka himmah. Dia memotong himmah, cita-cita urusan dunia. Ini orang yang zuhud sejati ya. Wa yastahdhiroha wa yastagrajidan, dan dia tidak menyukainya itu dengan sungguh-sungguh. Ya, bukan di dalam mulut saja, hatinya masih ingin dunia gitu ya. Fala yaqalaha fi qalbi ikhtiyaran wala iradah, maka tidak tersisa untuk dunia dalam hatinya, tidak ada ikhtiar dan tidak ada pula kehendak urusan dunia. Gitu. Fa in qulta, kalau ditanya wa qala al muallif ya, kaifa yumkinu an tasirud dunya fi syahawatiha wa ladzatiha ajibatin matlubatin indal insani bimangzilin nar au bimangzilil jifah mustafaratil mustahliyati wal binyatu binayatuna wattuba'u wattaba'u tabuna. Kalau ditanya bagaimana mungkin menjadi orang, kebanyakan manusia yang selalu ingin juga mencari dunia, padahal dunia itu adalah kesenangan dan kenikmatan, kok
kok diminta bahwa dunia itu seperti api yang kedudukannya seperti bangkai, padahal fitrah manusia itu ya fitrah tabiat adalah cenderung untuk urusan dunia. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan dan kita diminta untuk kira bisa menjawabnya nanti. Nah, jawabannya begini menurut Imam Ghazali. Fa'lam anna mawufika taufik al-khosoh wa alima afatiha wa qadaraha fi asliha wa tasiru indau kadhalik. Ketahuilah anna man wukifa, bahwa siapa yang diberi taufik khusus oleh Allah telah mengetahui berbagai bahayanya dunia yang menjijikkan tadi, ya, maka pada dasarnya dunia seisinya itu seperti demikian, ya, seperti bangkai tadi. Ini bagi orang yang sudah diberi taufik, ya. Dan ya, wa inna ma yata'ajjabun hadzal ra'ibun wal umyanu an uyubid dunya wa afatiha al mukhtaruna bidhahiriha wa zinatiha. Dan sesungguhnya yang merasa kagum terhadap dunia itu hanyalah perkara pecinta dunia. Jadi kalau orang yang mencintai dunia berarti pecinta, ya, karena memang sehari-hari yang dicari dunia, ya, yang mereka buta terhadap cacat dan celahnya dan bahaya-bahayanya. Ya, karena tadi dunianya sudah dilumurin oleh minyak wangi indah, penuh dengan rumbai-rumbai indah, sehingga dia itu min uyubid dunya wa afatihah, dia matanya tertutup untuk tidak tahu terhadap afatihah, bahayanya. Ya, wal mukhtaruna bidzahiriha wa zinatiha, dan tertipu dengan lahiriah dunia dan kemasannya itu, ya, karena apa? Karena dianya itu memang pecinta dunia. Tapi sekali lagi tadi pecinta dunia, tapi dia tidak mau dianggap hubud dunia. Terakhir, wa adribu laka mathalan dzalik fa'lam anna hadhi yumathalu bi insanin sona'a habison bisara'itiha minas sukrihi wa ghairihi. Aku akan membuatmu untuk sebuah perumpamaan mengenai hal itu, maka ketahuilah sesungguhnya bagaimana puding untuk disuguhkan. Perbedaannya begini, Bapak Ibu sekalian. Ini diibaratkan orang membuat puding oleh si Imam Ghazali disebutkan. Saya ceritakan singkat saja. Di dua bait ini waktunya nggak cukup. Ada seorang yang chef membuat puding. Ada dua orang, yang satu tahu bahwa pudingnya itu dilumuri dengan racun. Maka dengan demikian, ketika disajikan di piring khusus, ya, piring yang mahal merek tertentu itu tidak usah saya sebutkan, ya, terus dikasih coklat sekelilingnya itu kalau seperti di hotel itu disuguhkan. Di sisi lain satu orang adalah disuguhkan juga untuk memakan dengan perhiasan yang sama. Yang satu begitu semangatnya untuk mau makan. Enak banget, warnanya indah, mobilnya warnanya menggoda, rumahnya, jabatan, waduh saya pengen itu, ini sudah dikasih, karena itu saya mau ambil. Tapi satunya kok nggak mau. Ini bodoh banget orang ini. Batinnya yang tahu tadi, yang bodoh itu kamu. Itu puding sudah dilumuri racun. Begitu kamu mencintai dunia, kamu lupa Allah. Yang satu dapat taufik dan hidayah, yang satu tidak dapat taufik, tidak dapat hidayah dan tidak dapat taufik. Jadi cara untuk membedakan
antara orang yang mendapatkan hidayah taufik sehingga bisa zuhud urusan dunia dan tidak adalah seperti yang diibaratkan oleh Imam Ghazali dalam hal orang disuguhi puding yang indah itu, yang enak itu, ya, tapi dikasih racun, yang tahu tidak mau. Artinya bagi orang yang sadar terhadap dunia itu menggoda, maka kita tidak usah terlalu tergoda. Demikian ya Bapak sekalian ya, ini ibaratnya ringan oleh Imam Ghazali, tapi pilihannya tuh berat akibatnya. Kalau akibatnya dunia udah kena racun, dia bisa edik dunia, sulit untuk bisa menyadarkan diri, tersadarkan. Tapi kalau yang tahu tadi, ya enggak lah, saya makan yang lain yang biasa aja, nggak usah yang banyak menggoda, yang melihat mata, ya lahwun wa alaibun, dunia seperti itu. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Kita teruskan insya Allah di hari Sabtu yang akan datang dengan beberapa contoh yang lain yang sangat menarik untuk kita kaji bersama-sama. Semoga Allah meridhai dan memberikan futuhul qulub, satu, yang kedua memberikan hidayah, yang kedua memberikan taufik kepada kita, sehingga kita betul-betul mendapatkan inayah dari Allah dan zuhud di dalam urusan dunia. Alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.